Diperkaos sama guru ngaji, nikah dan diceraiin baru 1 hari. Gelo bener nih kasus. Jadi ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Mawar, usianya baru 19 tahun, Neng. Suatu hari tanggal 9 April 2025, Mawar lagi main ke rumah neneknya di Karawang. Nah, tiba-tiba datanglah seorang tamu dan disambutlah sama si Mawar karena dia posisinya kebetulan lagi ada di ruang tengah gitu ya kan. Tamu itu ternyata adalah pamannya si Mawar, inisialnya J. J ini udah tua ya yang jelas, dan dia adalah seorang guru ngaji di daerah itu, Neng. Nah, ini menurut pengakuannya si Mawar ya. Pas si Mawar itu nyapa si pamannya dan salaman sama dia, tiba Mawar itu bangun-bangun udah ada di sebuah klinik. Mawar bener-bener kebingungan banget karena ya yang dia ingat sebelumnya dia ada di rumah neneknya kan jelas-jelas. Tapi menurut pengakuan neneknya, ternyata tadi si Mawar itu abis diperkaos, Neng, sama pamannya si J ini. Diperkaos di kamar dan kepergok sama neneknya. Akhirnya neneknya panggil warga dan laporlah ke polisi. Tapi singkat cerita, sama pihak kepolisian bukannya diperkarain, Neng, malah diarahkan untuk berdamai. Karena katanya alasannya si Mawar ini udah dewasa, udah 19 tahun. Jadi kalau dia begituan, ya pasti atas dasar suka sama suka, dugaannya begitu. What? Dan damai yang dimaksud di sini adalah dinikahin, Neng. Kenapa? Karena hal begituan di daerah sana tuh dianggap aib. Jadi makanya harus langsung tuh dinikahin. Padahal si Mawar tuh kagak mau nikah sama sekali, tapi karena dipaksa, ya udahlah menikahlah mereka. Nah, tapi yang geloknya adalah sehari setelah nikah si Mawar langsung diceraiin sama si J. Asli ini kacau banget, Neng. Dan yang lebih gongnya lagi, kalian tahu apa? Gak tahu gimana ceritanya, tapi warga sana tuh malah belain si J ini. Dan si Mawar sama neneknya malah ditek gara-gara katanya udah ngerusak reputasinya si J sebagai guru ngaji. Bahkan rumahnya Mawar juga sampai dilemparin batu sama warga. Astaga, kasihan banget asli. Gimana menurut kalian kasus ini? Coba komen-komen. Oke teman-teman, Shalom. Ya, kembali lagi di kesempatan ini saya akan membahas terus menyuarakan, tidak habis-habisnya menyuarakan tentang pembubaran gereja, santriwati, pemuka-pemuka agama yang dicabuli. Ya, ini sudah keterlaluan memang ya. Dan kita harus terus menyuarakan. Jangan mau kita diam ya. Maka dari itu teman-teman ya, bantu dan dukung. Tapi saksikan dulu video berikut ini. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk ke video berikutnya, izinkan saya menyampaikan satu hal yang sangat penting dari hati saya dan teman-teman saya saat ini. Ya, hari-hari ini ya kita membuka banyak kesempatan pelayanan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan ya, melalui media sosial, melalui video-video yang kita bagikan, dan melalui suara-suara yang terus menyuarakan kasih, persatuan, serta toleransi. Banyak orang mulai mendapatkan harapan dan penguatan. Nah, karena itu saya bersama rekan-rekan sahabat membentuk sebuah generasi yang kami beri nama Laskar Generasi Brani atau Laskar Gibran ya. Di bawah naungan channel YouTube ini, kami memiliki komitmen untuk terus mendukung nilai-nilai persaudaraan, menjaga toleransi, melawan segala bentuk intoleransi, serta membangun generasi muda yang berani berdiri untuk kebenaran, kasih, dan persatuan ya. Namun kita semua tahu ya, pelayanan tidak hanya membutuhkan hati yang mau melayani, pelayanan juga membutuhkan dukungan agar dapat terus berjalan, menjangkau lebih banyak orang, dan menghadirkan dampak yang nyata. Karena itu, saudara-saudaraku, kami mengundang teman-teman yang Tuhan berkati secara finansial untuk ikut mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ya, karena kita tahu di firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya, jangan dengan bersedih hati ataupun karena paksaan. No, ini tidak paksaan. Karena sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kami tidak meminta karena paksaan ya. Dan saya juga mengajak
ini sebenarnya dengan kasih serelanya aja. Buat teman-temannya, saudara-saudaraku, berapapun yang Tuhan gerakkan di hati saudara-saudaraku untuk diberikan, kami percaya itu akan menjadi benih yang dipakai untuk memberkati banyak orang. Mungkin bagi kita jumlahnya terlihat kecil, tetapi ketika banyak orang mengambil bagian, dampaknya bisa menjadi sangat besar. Nah, di Laskar Generasi Indonesia Berani inilah saya memberanikan diri untuk membuat tim ini biar menjadi berkat lagi ya melalui media sosial. Dukungan saudara akan membantu kami terus membuat konten-konten yang membangun iman, menyuarakan toleransi, mendukung kegiatan sosial, membina generasi muda, dan menjadi suara pengharapan di tengah dunia yang semakin membutuhkan kasih Bapa Elohim. Ya, kita percaya bahwa media sosial bukan hanya tempat mencari hiburan ataupun sekedar menjadi viral. Media sosial dapat menjadi mimbar modern ya yang membawa terang Kristus, menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan menjangkau mereka yang mungkin tidak pernah datang ke gereja. Hari ini saudara memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari pekerjaan besar itu. Ya, jadilah saluran berkat, jadilah bagian dari gerakan yang membangun generasi muda Indonesia yang berani, berintegritas, dan memiliki hati untuk sesama. Jika Tuhan menggerakkan hati saudara untuk ikut mendukung pelayanan ini, silahkan lihat informasi di rekening ataupun di barcode yang ada ya, yang tampil di layar. Dan jika saudara belum dapat memberikan secara finansial, saudara tetap bisa menjadi berkat dengan membagikan video-video kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan saudara. Karena terkadang satu tombol share dapat membawa pengharapan bagi seseorang yang sedang membutuhkan. Terima kasih untuk setiap doa, dukungan, dan kasih yang terus saudara-saudara berikan di channel ini. Kiranya Tuhan memberkati, membalas setiap kebaikan, dan memberikan pekerjaan lebih baik lagi, dan diberkati sukses berlipat kali ganda. Sekarang tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Panggil dia El Fajar Rosita Wijaya, sang mu'alaf cerdas yang dibangga-banggakan. Ngakunya sih mantan pendeta dan akhirnya mu'alaf karena mendapat hidayah. Tapi setelah diselidiki dan viral baru-baru ini, ternyata dia Islam sejak lahir, bukan mantan pendeta. Inilah salah satu alasan kenapa dari dulu ku bilang, kalau ada orang baru pindah agama, diajar betul-betul, bukan dikasih panggung memberi kesaksian gitu loh. Nah sekarang kalian tengok berapa orang yang udah dikibuli sama dia. Ya, beginilah ya para uklim mempermalukan agamanya sendiri. Menurut saya inilah caranya mereka. Negeri ini lagi tidak baik-baik saja. Banyak kali pemuka agama yang suka keosin santriwatinya. Mau apa ini yang terjadi? Ya, mau jadi apa negeri ini kalau bibit-bibit seperti ini banyak berkeliaran? Ngaku-ngaku pemuka agama. Santriwati di Kedung Kebo hamil dan melahirkan tanpa berhubungan. Kata keluarganya, ini takdir Allah. Bentar, kok Allah? Allah? Ya, kan aku Katolik. Oh Mas. iya, Allah, takdir Iya. Allah. Saya yakin itu adalah akal-akalan dari oknum pemuka agama. Agama apa itu, Mas? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Oh, mana Udah santriwati lah. ya? Iya. Tahu-tahu saya. Jadi itu pasti akal-akalan pemuka agama. Dia sudah mendoktrin keluarga itu agar tutuplah aib ini Lama-lamanya. selama-lamanya untuk menjaga harkat martabat. Mayoritas.
Biar mayoritas tidak jelek. Santriwati dihamili, ya, dan melahirkan tanpa hubungan keluarga. Ini takdir yang tidak, aduh, sebut ini lagi. Malu-malu ini ya teman-teman ya. Tuh orang nggak takut apa ya kalau mati kuburannya dipenuhi titit. Kebanyakan makan dana hibah haram tuh. Kosong. Aduh, miris banget ya. Tempat buat nimba ilmu agama malah jadi tempat yang menakutkan buat anak dan orang tua. Aduh. Makanya udah nggak usah nyembah yang katanya ahli surga. Kok bisa ya prinsipnya daging babi haram, daging santri harum. Masih kosong. Aduh, siang cari pahala, malam cari paha aja. Menyala titikmu. Lu kamehameha lu. Kesel banget gua. Nah, Kiai cabul ya, santri-santri disikat habis. Kalau gue bilang ini biadab seperti ini, ya. Kalah kakek Sugiono aja minder ngeliat orang-orang kayak gini ya, keterlaluan. Indonesia adalah negara yang paling munafik. Bagaimana tidak? Angka religiusannya tinggi, tapi pelanggar moralnya juga tinggi. Paling hebat kalau bicara agama. Agamaku mengajarkan begini, agamaku mengajarkan begitu, agamaku melarang ini, agamaku. Tapi moralnya hancur lebur. Setiap hari berita di sosial media, media apapun, nggak jauh dari berita korupsi, berita pencabulan, berita pembunuhan, berita pemerkosaan, berita penipuan, pencurian. Katanya negara beragama yang punya Tuhan. Tapi kelakuannya lebih parah dari negara yang ateis, yang nggak ada Tuhan, yang nggak kenal Tuhan. Katanya religius, tapi kelakuannya minus. Negara luar banyak kejahatan karena mabuk minuman, mabuk karena alkohol. Di Indonesia banyak kejahatan karena mabuk agama. Iya apa enggak? Negara religius, kelakuan minus. Betul sekali. Banyak yang beragama tapi lebih banyak yang mementingkan dunia. Salah satunya itu teman, selangkangan. Jawa Tengah jan pelocot tenan iki bolo. Wis krisis moral. Ning Pati kakek Azhari ku 50 santriwati. Ning Jepara 54 santriwati. Iki ning Pekalongan genti selawe. Iki dosa apa kira-kira Jawa Tengah iki? Dosa apa provinsi Jawa Tengah ini ya? Ini benar-benar bencana moral nasional 2026. Saya saran hukum mati langsung hari itu juga bagi kejahatan seksual ini ya. Jangan kasih ampun deh. Di Indonesia, orang yang bicara berdasarkan fakta dan data sering kalah dipercaya dibanding orang yang bicara dengan membawa agama. Ini bukan karena negara kita adalah negara yang religius dari dulu. Ini karena faktor sejarah panjang terutama di era kolonial Belanda. Padahal kalau era kolonial Belanda tidak ada, kemungkinan masyarakat kita bisa berpikir lebih logis dan maju. Pada era kolonial, akses pendidikan dibuat sangat terbatas terutama kepada rakyat pribumi. Akibatnya, masyarakat kita lebih dekat dengan tokoh agama. Pesantren, surau, dan lembaga keagamaan akhirnya menjadi tempat masyarakat belajar, mencari solusi hidup, hingga meminta nasihat. Hal ini ditambah banyaknya tokoh agama yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. Tokoh agama dipandang sebagai pemimpin spiritual dan juga sebagai sumber ilmu dan panutan sosial. Setelah itu, di era Orde Baru, kritik akademik juga sering ditekan dan dibungkam. Sementara sebagian tokoh agama tetap punya ruang pengaruh sosial yang kuat di masyarakat. Dari sinilah agama perlahan menjadi identitas sosial yang sangat kuat di Indonesia. Tapi ini bukan salah agamanya. Akibatnya, banyak orang lebih mudah percaya pada figur yang membawa simbol agama dibanding pada orang yang membawa data, riset, atau penjelasan ilmiah. Tapi masalahnya sebenarnya tidak sesederhana itu. Ada faktor lain yang lebih dalam, yang membuat masyarakat kita mudah percaya pada otoritas tertentu, dan sering kesulitan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima. Kenapa bisa begitu? Tonton video terbaru The Nowalapedia di YouTube. Nowala akan ajak kalian untuk memahami lebih dalam tentang pola pikir orang mabok agama. Sejak era kolonial,
akses pendidikan untuk rakyat dibuat sangat terbatas. Akibatnya yang masyarakatnya SDM-nya rendah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah tadi videonya teman-teman. Saudara-saudara, apa pandangan kalian? Silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, karena kolom komentar sangat penting ya. Yang juga dukung pelayanan kita. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.